Halo teman-teman semua, selamat datang di series Belajar Laravel di sesi 5 teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya CSRF token ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya CSRF itu apa sih? CSRF itu merupakan kepanjangan dari Cross-Site Request Forgery. Kalau kita lihat dari dokumentasi resminya Laravel, CSRF itu merupakan sebuah eksploitasi yang berbahaya di mana dia itu berupa komen yang unauthorized atau komen yang tidak sah, yang biasanya itu dilakukan pada user yang terautentikasi, teman-teman. Nah, jadi kalau aku buat simple ya, CSRF itu merupakan sebuah exploit, malicious exploit ya, atau eksploitasi yang berbahaya. Artinya itu ada sebuah perintah yang berbahaya atau dalam artian yang tidak dilakukan oleh user yang terautentikasi teman-teman. Nah artinya user terautentikasi itu adalah misalkan user yang sekarang ya, user yang telah login gitu. Dimana nanti dia itu mengandung sebuah perintah yang tidak sah. Perintah tidak sah di sini artinya perintah itu tidak dilakukan oleh user yang sekarang, tapi dilakukan oleh orang lain teman-teman. Nah, dimana nanti ya pasti si perintah ini tuh akan menargetkan gitu ya atau mencari korban terhadap user yang udah terautentikasi. Nah biar nggak bingung untuk CSRF itu gimana, kita coba lihat ya contoh atau ilustrasi di sini teman-teman. Misalkan teman-teman ingin login ke dalam sebuah website gitu kan. Misalkan contohnya website itu adalah perbankan atau e-commerce. Nah di website ini teman-teman, teman-teman misalkan punya saldo atau punya nominal uang di sini. Misalkan let's say 1 juta ya. 1 juta di dalam website yang teman-teman udah login. Artinya, kondisi teman-teman kan karena sudah login gitu ya di dalam website ini, keadaannya udah terautentikasi gitu ya. Artinya websitenya ini udah kenal siapa teman-teman gitu. Nah, misalkan ada orang lain nih, ada orang lain yang tidak diketahui atau anggaplah dia itu adalah anonymous di sini teman-teman. Anonymous di sini dia ingin melakukan sebuah request atau permintaan gitu ya, atau sebuah tindakan dalam website yang sama, teman-teman. Artinya, dia melakukan request ke website yang teman-teman udah login gitu kan. Dia melakukan request ke dalam website yang udah teman-teman login. Nantinya request tersebut sesuai dengan keinginan si anonymous ini, teman-teman. Misalkan, teman-teman tadi kan punya saldo 1 juta ya. Dari anonymous ini, misalkan dia pengen ngambil semua uang teman-teman nih. Misalkan dia ingin transfer 1 juta ini ke nomor rekening si anonymous ini. Nah, itu bisa dia lakukan gitu ya untuk perintahnya melalui website yang teman-teman udah login gitu ya. Dia transfer uang 1 juta tanpa teman-teman sadari. Jadi misalkan kalau teman-teman login, misalkan lagi kerjaan yang lain gitu ya, tiba-tiba gitu ya, misalkan 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian atau berapa jam kemudian, saldo teman-teman pas awal teman-teman cek, oh ternyata aku punya 1 juta gitu kan ya. Tiba-tiba beberapa saat kemudian, tuh kok teman-teman ngecek lagi tiba-tiba jadi nol gitu. Terus pada saat teman-teman lihat gitu ya di transaksi historinya, ternyata ada tindakan atau ada sebuah request gitu di mana uang 1 juta itu ternyata udah ditransfer ke orang lain tanpa teman-teman sadari gitu. Jadi memang si perintah itu dilakukan secara tersembunyi atau di belakang layar lah, gampangannya kayak gitu teman-teman. Nah itu dikatakan dengan CSRF. Jadi kalau aku boleh simpulin ya, untuk CSRF itu adalah ada tindakan gitu ya, tindakan atau request yang dilakukan oleh orang lain teman-teman. Yang dilakukan oleh orang lain, di mana tindakan tersebut dilakukan kepada user atau dilakukan kepada teman-teman yang udah terautentikasi atau yang udah login ke dalam sebuah website. Nah nanti tindakan tersebut adalah sesuai dengan keinginan sesuai dengan anonymous ini atau orang yang tidak diketahui ini teman-teman. Dan biasanya pastinya dia bakal ngerugiin teman-teman gitu. Nah makanya itu tadi tindakannya disebut dengan CSRF attack ya teman-teman, atau serangan CSRF. Pertanyaannya adalah kenapa sih CSRF itu bisa terjadi? Nah, ini ada kasus contohnya ya. Jadi CSRF itu bisa terjadi ketika ada sebuah code yang berbahaya itu disisipkan dalam sebuah link teman-teman. Makanya teman-teman itu jangan suka sembarangan pencet link ya. Pencet link yang teman-teman ragu ataupun tidak kenal sama linknya, karena bisa aja link itu tuh udah disisipkan dengan code yang berbahaya teman-teman. Jadi
bukannya sesuai dengan keinginan teman-teman ya, link yang teman-teman klik, tapi malah menjalankan sebuah code tertentu, teman-teman. Di mana nanti code-nya itu bisa aja dia akan mengambil semua informasi dalam browser teman-teman. Misalkan nih, contoh gampangnya, code itu bisa aja mengambil data-data yang ada dalam browser teman-teman. Contohnya itu berupa misalkan password yang udah tersimpan di dalam browser teman-teman, atau dia bisa menyimpan apa namanya cookie sehingga nanti bisa dilakukan untuk melakukan login dan juga autentikasi tentunya pada saat melakukan request di browsernya dan lain-lain teman-teman. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman ragu sama link gitu ya, linknya tidak dikenal atau mencurigakan, itu sebaiknya jangan diklik sama sekali. Nah nanti makanya nih ketika nanti ada orang yang ngeklik linknya ini yang berbahaya, dia itu tidak sadar tentang aksi yang telah dilakukan oleh link tersebut. Yang tadi aku bilang teman-teman, punya uang 1 juta ya, tiba-tiba beberapa saat kemudian uang 1 juta itu udah hilang itu. Jadi diambil sama si orang anonimus tersebut. Nah ini biasa juga disebut dengan one click attack gitu ya, karena teman-teman cukup klik link ini aja, tiba-tiba si orang tersebut gitu ya, atau anonimus tersebut udah bisa nih dapat akses untuk melakukan request ke website tertentu teman-teman, kayak gitu. Nah makanya di dalam Laravel sendiri itu ada yang namanya CSRF token. Artinya untuk mengantisipasi serangan CSRF ini ya, untuk mengantisipasi CSRF ini, Laravel itu menyediakan sebuah token teman-teman. Nah seperti yang aku bilang, setiap kita melakukan request itu biasanya kita membuat sebuah form kan. Kita membuat sebuah form, di mana form ini nantinya itu akan berisi sebuah token teman-teman. Dan tokennya itu sifatnya unik untuk setiap kali request. Jadi nanti si Laravel ini bakal ngebuat atau nge-generate sebuah token untuk setiap request yang bakal kita lakukan dan bakal cocok ini sama user yang sekarang yang udah terautentikasi teman-teman. Nah ini ya, contoh gambarannya. Jadi misalkan nih, teman-teman pernah melakukan sebuah request gitu. Misalkan punya sebuah form yang isinya itu adalah name sama password gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman nggak pakai yang namanya CSRF atau tanpa token, teman-teman bakal cuma punya dua kayak gini ya teman-teman. Misalkan ada input nama sama input password. Tapi kalau teman-teman pakai yang CSRF gitu ya, sebuah CSRF token di dalam Laravelnya, itu akan mengenerate sebuah token seperti ini teman-teman. Dia itu sifatnya unik dan ada di dalam form tersebut teman-teman, kayak gitu. Nah nanti kita bakal coba untuk ngecek ya gimana caranya kita bisa membuat token ini di dalam Laravel teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk mempraktekkan CSRF dari Laravel ke dalam form yang bakal kita buat ya teman-teman. Misalkan di sini aku akan ngebuat sebuah form registrasi teman-teman. Nah untuk membuat tampilannya, kita buka aja folder resource di sini, terus pilih yang folder views, dan nanti secara default kita akan punya satu template yaitu welcome.blade.php teman-teman. Ini kita buka aja ya. Nah, di sini kita akan punya sebuah tampilan HTML default ya untuk welcome di sini. Tapi di sini kita nggak akan pakai untuk welcome-nya, jadi kita bisa hapus saja. Kita akan buat baru untuk struktur HTML-nya teman-teman. Teman-teman bisa buat tanda seru seperti ini. Nah nanti secara otomatis ini akan ngebuat struktur HTML dasarnya teman-teman. Untuk title-nya di sini kita ganti aja misalkan menjadi register. Terus di dalam body-nya kita akan buat sebuah form teman-teman. Terus saja form. Nah nanti secara otomatis akan ada atribut yang namanya action teman-teman. Ini kita kosongin dulu. Di dalam form ini aku akan coba buat 3 label teman-teman. 3 label, 3 input, sama 1 button. Misalkan yang aku pengen masukin itu adalah email sama name gitu ya. Name dan juga password. Kayak gini teman-teman. Jadi kita punya 3 label, email, name, sama password. Sekarang kita akan buat inputnya di masing-masing label teman-teman. Terus saja input
Untuk type yang pertama itu adalah email, karena kita akan terima email. Terus input yang kedua itu adalah teks. Sama input yang ketiga itu adalah password. Kayak gini teman-teman. Jadi ini label sama input pertama, label sama input kedua, sama label sama input ketiga. Terakhir kita akan coba ngebuat sebuah button yang isinya itu adalah register. Nah nanti setelah si user ini membuat gitu ya, mengisi 3 inputan ini, terus dia akan ngeklik tombol register, berarti dia akan mengirimkan isi formnya ini ke dalam atribut action ini teman-teman. Nah paling kita coba lihat dulu ya tampilan form kita kayak gimana. Nah untuk lihatnya teman-teman buka aja terminal teman-teman di VS Code. Untuk shortcutnya teman-teman bisa klik aja Ctrl J di sini. Teman-teman bisa tulis aja PHP artisan serve teman-teman. Dan nanti secara otomatis dia akan membuat sebuah link ya. Teman-teman bisa hover aja, terus tinggal diklik link di sini. Di hover, terus tekan Ctrl, ditahan, lalu diklik untuk linknya. Dan nanti dia akan nampil nih form yang tadi kita udah buat. Ada email, ada name, ada password, sama ada button untuk register teman-teman. Nah, kita udah berhasil untuk ngebuat form yang kita mau teman-teman, form registernya. Sekarang kita akan coba untuk ngebuat token di dalam form ini teman-teman. Nah tapi sebelumnya paling kita coba lihat dulu ya. Kita coba inspect di halaman browser kita teman-teman. Teman-teman bisa klik kanan aja, klik kanan, terus pilih yang paling bawah namanya inspect teman-teman. Nah nanti secara otomatis dia akan menampilkan struktur HTML kita teman-teman. Di sini teman-teman bisa aja pilih yang body di sini, terus ada form. Nah nanti akan isinya berupa tag HTML yang tadi kita udah buat. Ada label, ada input, terus ada label lagi input sama button ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di dalam form kita ini kan udah berhasil ngebuatnya untuk tampilan formnya. Tapi kita perlu untuk menambahin tokennya di dalam sini teman-teman. Nah caranya gimana? Di dalam Laravel itu udah ada keyword yang namanya CSRF teman-teman. CSRF yang ini, B.2 CSRF. Teman-teman bisa pakai aja CSRF di sini. Lalu kita lihat ya, di sini kan belum ada token ya teman-teman, belum ada token di dalam browser kita. Kalau kita refresh, nanti secara otomatis dia itu akan ngebuatin kita sebuah token. Nah, kayak gini tokennya. Jadi dia emang berupa input gitu ya, input type-nya hidden, makanya teman-teman di sini nggak bisa lihat untuk tokennya. Terus dia akan punya sebuah atribut name yang isinya adalah token gitu ya. Lalu dia akan punya value nih teman-teman, value dari token yang dibuat secara otomatis dari Laravelnya. Token di sini itu sifatnya unik teman-teman. Ya, jadi dan juga sifatnya rahasia, di mana nanti tokennya ini dia akan untuk ngecek nih apakah request yang kita lakukan gitu ya sebagai user itu emang valid gitu. Nah jadi misalkan nih kasusnya kita udah login dalam sebuah bankan gitu ya. Terus ada anonymous nih, ada orang yang tidak diketahui dan pengen melakukan request misalkan di dalam form ini teman-teman. Pengen melakukan request di dalam form ini. Kalau kita udah tambahin token seperti ini, harusnya dia itu ketika ingin melakukan request gitu ya, misalkan dia ingin klik tombol ini, dia harus mengirimkan si value-nya ini juga teman-teman. Dia harus mengirimkan value-nya ini ketika dia ingin melakukan request dalam form ini teman-teman. Nah, makanya ketika kita udah nambahin token, itu kan berarti kita udah meminimalisir gitu. Gimana caranya supaya hackernya itu atau anonymous itu tidak langsung bisa melakukan request di dalam form ini. Tidak bisa melakukan request ke dalam akun kita yang udah terautentikasi. Jadi dia value-nya ini bakal mencocokin gitu ya, apakah akun yang udah terautentikasi itu sesuai dengan token di sini teman-teman, token yang udah dibuat sama Laravelnya, kayak gitu sebenarnya teman-teman. Oke, semoga teman-teman bisa paham ya. Ini aku close aja. Di sini sebenarnya kita udah selesai, tapi kita akan coba ya untuk tampilin inputan yang
bakal kita masukin teman-teman. Nah, caranya gimana? Di sini berarti kita perlu buat satu route lagi teman-teman. Untuk kebuat route berarti di sini dalam folder routes ini kan ada file yang namanya web.php ya. Kita buka aja. Secara default kalau teman-teman scroll ke bawah gitu ya, dia udah ada satu route nih. Satu route di sini. Kita akan buat route baru misalkan dengan metode get. Misalkan kita URL-nya itu adalah // Kalau teman-teman belum tahu ya, belum familiar dengan route, teman-teman bisa buka aja video-video sebelumnya, itu ada penjelasan tentang route juga teman-teman. Nah ini kita buat aja route seperti ini, terus parameter kedua isinya adalah, kita isi aja dengan closure teman-teman. Kita isi dengan closure, atau kalau teman-teman ingin pakai controller juga boleh, tapi ini kita buat yang simple aja ya teman-teman. Kita isi closure, terus di dalam closure ini, kita akan coba untuk menampilkan inputan dari form yang tadi kita udah buat teman-teman, yang ada di sini. Nah, caranya adalah di dalam Laravel itu udah ada yang namanya request teman-teman. Request. Nah, di sini kan ada banyak request ya. Teman-teman pilih aja yang HTTP di sini, /HTTP. Teman-teman pilih, nanti dia akan secara otomatis nge-import gitu ya, di sini illuminate http /request di sini. Nah, nanti di request ini kita coba buat dulu inisialisasi, misalkan nama variabelnya request. Selanjutnya, kita akan coba untuk menampilkan semua isinya ya teman-teman. Berarti kita bisa pakai aja function yang namanya daemon_die kayak gini. Terus kita isi yang namanya request. Nah, nanti dia harusnya menampilkan semua isi dari request kita teman-teman, kayak gitu. Nah, ini belum selesai ya, kita baru selesai untuk ngebuat route baru. Nah, sekarang yang kita harus lakukan adalah kita akan panggil si URL-nya. URL-nya kita panggil di dalam form di sini teman-teman, di dalam attribute action. Kita tulis aja ya, berarti /test sesuai yang ada di sini. Web.php-nya tadi kan // ya di sini. Tuh. Oke, kita coba lagi di browser kita refresh. Misalkan emailnya itu adalah test@gmail.com teman-teman. Untuk namanya itu adalah sendiri test, passwordnya misalkan test123. Terus kita coba untuk lakukan register. Nah nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi request ini emang ngambil keseluruhan ya informasi dari form kita. Nah, kita coba untuk lihat isi di dalam query yang di sini, teman-teman. Isi query yang ada di sini. Nah, ini kita lihat. Di sini ada namanya parameter. Oke. Di sini isinya baru token ya, teman-teman. Dalam parameter kita isinya baru token. Nah, kenapa baru token aja? Kenapa isinya nggak ada input email, nama, sama password? Itu karena kita belum masukin atribut name di dalam masing-masing input kita teman-teman. Jadi supaya kita bisa nampilin gitu ya, supaya kita bisa dapetin isi dari masing-masing inputnya, kita perlu masukin atribut name-nya. Nah, jadi kita tulis saja name di sini. Misalkan name-nya itu adalah email. Terus input kedua, name-nya itu adalah name. Lalu input ketiga itu adalah name-nya adalah password kayak gini. Jadi masing-masing input pastikan dia punya atribut name. Nah ini dia kan baru satu ya si tokennya ini. Kita akan coba kembali lagi. Nah ini kita akan melakukan coba proses register dulu. Terus kita coba di bagian query ya. Oke, kita harus refresh berarti. Kita refresh, kita isi lagi. Emailnya test@gmail.com. Name-nya adalah test, passwordnya test123 kayak gini. Register. Nah, nanti di bagian query kita cek. Oke, di parameter. Nah, nanti kita udah bisa lihat nih. Tokennya apa, emailnya apa, name-nya apa, sama passwordnya apa, teman-teman. Nah, jadi teman-teman udah bisa bikin ya sebuah token dari Laravel-nya di dalam form kita. Nah, begitu juga nanti untuk setiap form nih, teman-teman. Ini kan contohnya form register ya.
Itu bakal berlaku juga untuk form login, form create, update, delete, dan lain sebagainya. Pokoknya semua form itu harus kita isi dengan tokennya nih teman-teman. Supaya orang lain atau anonymous itu tidak bisa semenang-menang gitu ya mengakses form yang udah kita bikin. Kayak gitu teman-teman. Untuk selanjutnya, kita akan coba untuk belajar yang namanya HTTP request. Tadi kan teman-teman sebelumnya udah melihat ya, ternyata di dalam Laravel itu ada yang namanya request teman-teman. Nah, untuk video selanjutnya atau video ke-6, itu kita bakal belajar lebih detail tentang yang namanya request di Laravel ya teman-teman. Jadi, sampai jumpa ya di video ke-6 selanjutnya teman-teman. Bye-bye.